Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Revolusi Tepu. Saya dari kelas IMPA 210 dengan NIM 13011842113. Di sini saya akan menjelaskan tentang dynamic programming dan juga saya akan membahas soal tentang dynamic programming itu sendiri. Nah, langsung saja. Dynamic programming. Nah, apa sih itu dynamic programming? Pasti kita bertanya-tanya tuh, ya kan? Nah, secara definisi, dynamic programming adalah salah satu metode dalam menyelesaikan masalah dalam lingkup pemrograman. Nah, metode ini menggunakan solusi dan menguraikannya menjadi berbagai tahapan atau state. Nah, tahapan tersebut disusun sedemikian sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. State atau keadaan ditentukan berdasarkan situasi-situasi yang mungkin terjadi dalam setiap tahapan. Pencarian solusi dari permasalahan yang ada. Syarat pertama agar suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan program dinamis, yaitu permasalahan tersebut harus dapat dipecah-pecah menjadi keputusan-keputusan dengan jumlah yang terbatas. Kita lanjut. Dynamic programming. Dalam pemrograman dinamis ini, program dijalankan dengan sifat recurrence, di mana hasil sebelumnya menjadi dasar dari hasil selanjutnya. Terdapat dua pendekatan dalam program dinamis, yaitu top-down dan bottom-up. Perbedaannya adalah, jika di top-down kita menghitung dari dasar atau basis, sedangkan di bottom-up kita menghitung dari subproblemnya terlebih dahulu hingga sampai ke basis. Kedua pendekatan ini sama baiknya dibandingkan dengan satu sama lain. Kita lanjut. Terdapat beberapa karakteristik dari persoalan-persoalan yang mungkin dapat diselesaikan dengan program dinamis atau dynamic programming, yaitu terdapat 4. Yang pertama, terdapat sejumlah berhingga pilihan yang mungkin. Yang kedua, solusi dibangun secara bertahap. Karakteristik yang ketiga, solusi pada setiap tahap dibangun dari hasil solusi tahap sebelumnya. Karakteristik yang keempat, menggunakan persyaratan optimasi dan kendala untuk membatasi sejumlah pilihan yang harus dipertimbangkan pada suatu tahap. Kita lanjut. Nah, pada sebelah kiri kita dapat melihat adalah sebuah gambar graf multilevel. Nah, pada dynamic programming atau program dinamis ini memanfaatkan konsep graf multitahap. Nah, graf multitahap ini terlihat mirip dengan greedy. Namun, terdapat perbedaan antara program dinamis dan greedy itu sendiri. Nah, pada greedy itu hanya satu rangkaian keputusan yang dihasilkan. Sedangkan program dinamis lebih dari satu rangkaian keputusan yang dipertimbangkan. Nah, pada graf multilevel atau multitahap ini adalah sebuah graf di mana tiap simpul di dalam graf tersebut menyatakan status. Sedangkan V pada gambar ini, V1, V2 menyatakan tahapan. Kita lanjut ya. Nah, prinsip optimalitas. Pada program dinamis, rangkaian keputusan optimal dibuat dengan menggunakan prinsip optimalitas. Prinsip optimalitas berbunyi sebagai berikut. Jika solusi total optimal, maka solusi sampai tahap ke K juga optimal. Pada prinsip optimalitas berarti bahwa jika kita bekerja dari tahap K ke tahap K plus 1, kita dapat menggunakan hasil optimal dari tahap K tanpa harus kembali ke tahap awal. Ongkos pada tahap K plus 1 didefinisikan sebagai ongkos yang dihasilkan pada tahap K, ditambah ongkos dari tahap K ke tahap K plus 1. Prinsip optimalitas dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Kita lanjut. Karakteristik persoalan program dinamis adalah sebagai berikut. Nah,
Yang pertama, persoalan dapat dibagi menjadi beberapa tahap stage, yang pada setiap tahap hanya diambil satu keputusan. Yang kedua, karakteristik yang kedua, masing-masing tahap terdiri dari sejumlah status atau state yang berhubungan dengan tahap tersebut. Secara umum, status merupakan bermacam kemungkinan masukan yang ada pada tahap tersebut. Yang ketiga, hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap ditransformasikan dari status yang bersangkutan ke status berikutnya pada tahap berikutnya. Yang keempat, ongkos atau kos pada suatu tahap meningkat secara teratur dengan bertambahnya jumlah tahapan. Yang kelima, ongkos pada suatu tahap bergantung pada ongkos tahap-tahap yang sudah berjalan dan ongkos pada tahap tersebut. Karakteristik yang keenam yaitu keputusan terbaik pada suatu tahap bersifat independen terhadap keputusan yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Karakteristik yang ketujuh, adanya hubungan rekursif yang mengidentifikasikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K, memberikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K plus 1. Karakteristik yang terakhir, prinsip optimalitas berlaku pada persoalan tersebut. Kita lanjut ya. Oh, sebelumnya, program dinamis dapat menyelesaikan beberapa macam masalah, seperti pencarian lintasan terpendek, travel salesman problem, dan juga knapsack problem. Nah, di sini saya akan mencoba membahas tugas DAA tentang soal dynamic programming. Langsung saja, kita akan ke tugasnya. Oke, di sini sudah terdapat soal tentang dynamic programming. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang soal tugas DAA tentang dynamic programming. Sebelumnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Di sebuah provinsi terdapat 7 kota dengan jarak yang terlihat pada gambar di bawah ini, di mana seorang kurir ingin mengantarkan barang dari kota 1 ke kota 7. Kurir tersebut menginginkan rute terpendek yang dapat dia lalui. Tentukan rute terpendek tersebut. Nah, di sini saya terdapat gambar yang saya akan coba jelaskan maksud dari soalnya. Jadi di sini kurir ingin mengantarkan dari kota 1 ke kota 7, di mana dari kota 1 ke kota 7 terdapat beberapa kota yang harusnya lalui sehingga ia bisa sampai ke kota 7. Nah, kurir tersebut menginginkan rute terpendek yang dapat ia lalui. Nah, bagaimana kita bisa menentukannya dengan kita gunakan pada kesempatan kali ini menggunakan metode dynamic programming. Nah, tahap awal yang perlu kita lakukan yang pertama menentukan metode yang akan digunakan. Pada metode ini, sekali ini saya akan menggunakan metode maju. Nah, setelah kita menentukan metode apa yang kita gunakan, di sini kita membagi menjadi beberapa tahap. Nah, di sini saya membaginya menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, tahap 1 ya, merupakan simpul 2, 3, 4. Tahap 2 yaitu simpul 5 dan simpul 6. Dan tahap 3 simpul 7. Nah, pada tahap 1, kita masuk langsung ke tahap 1 ya. Nah, pada tahap 1, kita menentukan jarak dari simpul 1 ke simpul 2, 3, dan simpul 4. Nah, langsung di sini sudah ada terdapat jaraknya. Jadi yang nilai ini merupakan jarak dari simpul 1 ke simpul yang dituju, seperti itu. Nah, di sini simpul yang dituju kan ada 2, 3, dan 4. Nah, langsung saja jarak simpul dari 1 ke simpul 2 yaitu 5, simpul 1 ke simpul 3 ada 9, simpul 1 ke simpul 4 ada 8. Nah, itu cukup sampai di situ untuk tahap 1. Kita masuk ke tahap 2. Nah, pada tahap 2 ini terdapat 2 simpul yang berbeda, yaitu ada 5 dan simpul 6. Di mana simpul 5 dapat dilalui oleh simpul 2, simpul 3, dan simpul 4. Begitu juga simpul 6 dapat dilalui oleh simpul 2, simpul 3, simpul 4. Nah,
kita dapat mencari jarak terpendek dengan solusi optimal pada tahap 1 tadi, yang sebelumnya kita sudah jelaskan tentang solusi optimal. Nah, rumusnya apa? Rumusnya yaitu jarak terpendek ke simpul yang ingin kita tuju. Nah, di mana kita ingin menuju ke simpul 5 sama dengan min dari I-nya tadi yang sebelumnya yang dituju oleh simpul 5, yaitu ada 2, 3, dan 4. Jadi kita masukkan I-nya yaitu 2, 3, dan 4. Nah, jarak terpendek ke simpul I ditambah jarak terpendek dari simpul I ke simpul 5. Jadi, simpul yang tadi di sini, simpul 2, 3, 4, dijumlahkan dengan jumlah dari simpul I tersebut tadi ke simpul yang tertuju, yaitu simpul 5 kan. Contohnya kita pertama tadi ingin mencari ke simpul 5. Jadi, simpul 2, jarak ke simpul 5 itu 10, simpul 3 ke simpul 5 itu jaraknya 4, simpul 4 ke simpul 5 jaraknya 9. Nah, jadi kita tambahinlah 5 tambah 10 sama dengan 15, 9 tambah 4 sama dengan 13, 8 tambah 9 sama dengan 17. Nah, dari hasil ini kita mencari yang paling minimum, karena kita mencari minimum. Nah, didapatlah yang paling nilai minimum yaitu 13, yaitu dari simpul 3. Nah, setelah itu, karena kita tahu pada tahap 2, kita ada 2 simpul kan? Nah, pada ini kita sudah mencari simpul jarak terpendek ke simpul 5. Nah, sekarang kita mencari jarak terpendek ke simpul 6. Rumusnya masih sama menggunakan rumus yang tadi. Nah, kita masukkan I-nya yaitu tadi ada 2, 3, I-nya 2, 3, 4, di mana nilainya ada 5, 9, 8, dan jumlah jarak dari simpul 2 ke 6 yaitu 17. Jarak dari simpul 3 ke 6 yaitu ada 10, dan jarak dari simpul 4 ke simpul 6 ada 9. Nah, kita jumlahkan, didapatlah hasilnya ini. Nah, dari sini kita juga sama masih menentukan nilai minimum yang didapat adalah 17 dari simpul 4. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa sehingga jarak terpendek dari simpul 1 ke simpul 5 yaitu 13, seperti kita ini tadi rumusnya, dan jarak terdekat dari simpul 1 ke simpul 6 yaitu 17. Seperti ini tadi ya pembahasannya. Nah, itu untuk tahap 2. Pada tahap 3, kita lihat bahwa simpul 7 dapat dilalui oleh simpul 5 dan simpul 6. Jadi, kita menghitungnya masih sama, jarak terpendek ke simpul 6 dengan menggunakan rumus yang tadi, yang seperti sebelumnya. Di mana jarak terpendek ke simpul 7, min, I-nya tadi ada 5 dan 6 kan, simpul 5 dan 6, dengan jarak terpendek ke simpul I, ditambah jarak terpendek ke simpul I, dari simpul I ke simpul 7. Nah, didapatlah bahwa jarak dari simpul 5 ke simpul 7 ada 8, dan jarak dari simpul 6 ke simpul 7 ada 9. 8 dan 9, di mana jarak terpendek ke simpul yang I-nya tadi ada 5, itu ada 13, dan jarak dari simpul terpendek ke-6 yaitu 17. Jadi kita masukkan dan didapatlah hasilnya ini. Nah, dari sini kita cari lagi nilai minimum yaitu 21. Di mana 21 diambil dari simpul 5. Nah, pada tahap 3, bahwa jarak terpendek dari simpul 1 ke simpul 7 yaitu 21 dari simpul 5. Nah, dari 3 tahapan tersebut dapat disimpulkan bahwa rute terpendek yang dapat diperoleh dari simpul 1 ke simpul 7 adalah 1, 3, 5, 7. Dari mana 3? Kita bisa lihat bahwa di sini kita bahwa 13 tersebut, kan tadi yang ini kita hasil yang terakhir kan 21. Di mana kita lihat bahwa 13 merupakan hasil simpul terpendek dari 5. Sehingga hasilnya 13 yang diambil dari simpul 3. Jadi 3, kenapa hasilnya 3? Karena dari simpul 3.
seperti itu. Nah, kenapa 5? Nah, kenapa 5? Karena ini tadi simpulnya. Karena didapat 21 dari simpul 5. Dan sampailah ke simpul 7. Jadi, kesimpulannya, rute terpendek yang dapat ditempuh dari simpul 1 ke simpul 7 adalah 1, 3, 5, 7. Nah, itu saja nah, itu dia pembahasan soal tentang dynamic programming tugas DA saya. Nah, kita kembali ke presentasi. Nah, itu saja presentase yang bisa saya presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.